Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sebelum pembelajaran selanjutnya, saya juga cek kehadiran hari ini. Silakan angkat tangan dan jawab hadir, Pak. Adinda, Chelsea, Naufal. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Denis. Ini adalah game logika, di mana ada 4 peran atau 4 makhluk. Yang pertama ada Pak Tani, dan yang kedua ada rumput, dan yang ketiga ada domba, dan yang terakhir ada serigala. Siapa aja? Pak Tani, rumput, domba, sama serigala. Teka-tekinya adalah mereka mau menyeberang sebuah sungai dengan sebuah perahu. Akan tetapi perahunya hanya muat untuk 2 orang penumpang. Ya, di dalam hukum alam, di mana ada rumput nanti dimakan sama kambing, dan kambing dimakan sama serigala. Nah, tetapi selama ada Pak Tani, domba tidak berani makan rumput dan serigala tidak berani makan kambing. Nah, kira-kira menurut logika Anda, Pak Tani berangkat sama apa dulu? Yang berangkat duluan adalah domba. Oke, berangkat. Domba diapain? Turunkan. Pak Tani kembali. Pak Tani mengambil apa? Nah, mengambil rumput. Ya, rumput. Kemudian Pak Tani menyeberang, kemudian menurunkan rumput. Oke. Ya, betul. Lalu tukar dengan domba kita angkut. Terus kemudian Pak Tani kembali, lalu domba diturunkan. Ya, betul, serigala diangkut. Lalu serigala diturunkan. Pak Tani kembali untuk mengambil domba. Lalu dan domba turunkan. Tepuk tangan. Semuanya betul. Tanpa kita sadari, ketika bermain game tadi, kita sudah belajar berpikir komputasi, yang mana berpikir komputasi itu merupakan suatu metode untuk menyelesaikan persoalan menggunakan sistem ilmu komputer. Nah, sekarang Pak Barul ingin tahu, menggali pengetahuan Anda semuanya. Apa yang Anda ketahui tentang pemrograman?
Silakan. Membuat urutan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Tepuk tangan. Nah, agar Anda semua lebih memahami tentang materi hari ini, maka saya akan tampilkan slideshow tentang pembelajaran hari ini. Kalkulator. Apa fungsinya? Untuk menghitung angka ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan gambar apakah ini ke depan? Bagaimana langkah-langkah menggunakan kalkulator? Silakan. Jadi ada 3 langkah, yaitu cara menggunakan kalkulator. Yang pertama itu memasukkan input. Yang kedua, kalkulator akan memproses yang kalian masukkan itu. Yang ketiga, kalkulator akan mengeluarkan output itu. Tepuk tangan. Coba perhatikan di sini saya menampilkan tentang presentasi algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang disajikan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi, yaitu algoritma. Nah, ada 2 cara untuk mempresentasikan algoritma. Yang pertama apa? Flowchart atau diagram alir. Yang kedua, ya, pseudocode. Nah, ini merupakan contoh dari sebuah flowchart, ya. Misal ini mengirim SMS atau pesan singkat. Yang pertama, algoritmanya adalah membuka menu SMS. Oke. Yang kedua adalah pilih kontak atau nomor telepon. Yang ketiga, mengetik pesannya. Yang keempat, tekan tombol kirim. Yang kelima, SMS akan terkirim, ya. Ini adalah urutan sistematis dari mengirim SMS atau pesan singkat. Ini merupakan penjelasan simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada tanda elips. Ini untuk proses start atau end, mulai atau selesai. Proses terus kedua ada gambar apa? Nah, trapesium untuk apa? Nah, preparation, ya. Yang ketiga ada gambar jajar genjang. Ini untuk input dan untuk outputnya. Dia untuk menampilkan data. Lalu yang ketiga ada gambar persegi panjang. Ini untuk proses. Selanjutnya, ya, kita akan dihadapkan pada belah ketupat. Nah, ini untuk opsi memilih, decision, pilihan. Dan anak panah untuk apa? Nah, untuk flow atau aliran datanya kemana. Bagaimana langkah awal untuk membuat diagram alir? Siapa yang tahu? Silakan. Membuat algoritma terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan. Lalu silakan dianalisis. Analisis kegiatan sehari-hari Anda dan terjemahkan ke dalam algoritma.
Ya, silakan. Contoh algoritma seperti membuat teh, yaitu yang pertama membuka kemasan teh, yang kedua adalah menyeduh dengan air panas, yang ketiga adalah menambahkan gula dan mengaduknya, yang keempat adalah teh siap dihidangkan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, sekarang membentuk kelompok untuk berdiskusi, yang mana satu kelompok nanti terdiri dari satu ketua dan 4 anggota. Ya, silakan membentuk kelompok. Nanti ada LKPD yang harus Anda diskusikan. Diskusi harus perannya aktif semuanya, karena menyangkut nilai satu kelompok. Tadi sudah saya kirim di grup kelas LKPD online. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok mengerjakan LKPD online-nya. Ini kelompok berapa? 3, Pak. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Apa arti dari simbol persegi panjang? Teman-teman kelompok ini ada yang bisa jawab arti persegi panjang? Silakan. Persegi panjang adalah proses. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Jawabannya silakan kirim ke saya. Nanti saya evaluasi. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diagram alir atau disebut flowchart. Oke, di sini ada gambar. Pertama gambar elips, itu tandanya untuk mulai. Terus yang kedua jajar genjang, fungsinya untuk input tahun sekarang. Kemudian jajar genjang lagi untuk input tahun lahir. Untuk persegi panjang menghitung umur. Lalu ada tampilkan umur, kemudian terakhir selesai dengan simbol elips. Jadi diagram alir yang kami presentasikan untuk menghitung umur seseorang. Dari pembelajaran awal sampai akhir, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Algoritma sangat penting untuk membuat sebuah tahapan secara logis dan sistematis. Ada yang menambahi kesimpulannya? Silakan. Dengan membuat diagram alir supaya dapat mempermudah dalam proses pembuatan program. Itu ya anak-anak. Nah, mengapa sih kita itu harus belajar diagram alir? Diagram alir merupakan sebuah proses atau tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi ada gambaran pertama apa, kedua apa, hingga selesai. Ini harus Anda pahami sebagai fondasi awal Anda belajar membuat sebuah program. Ya. Baik, saya bacakan hasil LKPD-nya. Silakan berdoa yang baik. Ini ya. Ternyata dari semua kelompok, alhamdulillah lulus semua. Tepuk tangan. Sebelum pembelajaran saya akhiri, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama mengajar. Dan sebelum kita akhiri, berdoa dulu ya. Semoga diberi keselamatan, ilmu kita bermanfaat. Hari ini
ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi